Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Fadil Muhammad Pratama dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai asas-asas psikologis dalam keterampilan membaca dan menulis, yang mana beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Fadil Muhammad Pratama, kemudian Fairuz Poliswa dan Muhammad Muzaki Kurnia Ilahi. Baik, asas-asas psikologis dalam keterampilan membaca dan menulis. Asas ini mencakup banyak hal, yaitu motivasi, minat, dan kematangan sosial, juga emosi, penyesuaian diri, dan juga dari sisi neurologisnya. Pertama akan saya jelaskan mengenai motivasi. Motivasi yaitu mempunyai peran sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi dapat dibandingkan dengan mesin kemudi pada sebuah mobil, sebagaimana dijelaskan ahli yaitu Geng dan Berliner tahun 1984. Motivasi juga dapat berupa tujuan dalam pembelajaran. Sebagai tujuan, motivasi merupakan suatu alat dalam mencapai suatu tujuan dalam proses pembelajaran. Kemudian, motivasi mempunyai kaitan erat dengan minat. Siswa yang memiliki minat terhadap suatu bidang cenderung tertarik, dan dengan demikian timbul motivasinya untuk mempelajari suatu bidang studi tersebut. Kemudian menurut Depdiknas tahun 2003 memaparkan beberapa prinsip motivasi dalam belajar membaca, yaitu pertama, kebermaknaan, pengetahuan dan keterampilan prasyarat, model, dan komunikasi terbuka. Selanjutnya 2, minat. Minat membaca ialah keinginan kuat dari usaha-usaha seseorang untuk bisa membaca. Orang yang mempunyai minat membaca yang kuat akan diwujudkannya dalam kesediaannya untuk mendapat bahan bacaan dan kemudian membacanya sendiri atas kesadaran dia sendiri. Dan seorang pakar, Freimer, mengidentifikasikan bahwa terdapat 7 faktor yang mempengaruhi perkembangan minat anak. Pertama, pengalaman sebelumnya. Anak tidak akan mengembangkan minatnya terhadap sesuatu jika mereka belum pernah mengalaminya. Kedua, konsepsinya tentang diri. Sebaliknya, anak akan menerima jika informasi itu dipandang berguna dan membantu meningkatkan dirinya. 4, nilai-nilai. Kemudian selanjutnya itu kematangan sosial dan emosi serta penyesuaian diri, yang mana pembahasannya itu disatukan dengan neurologis nomor 3 dan 4 neurologis. Neurologis ini berkaitan erat dengan otak setiap orang dan sistem saraf yang terdapat di dalam otak tersebut. Ada keterkaitan erat antara neurologis dan linguistik yang menjadi sebuah kajian terfokus yang dinamakan neuropsikolinguistik, yang dibentuk oleh kata-kata neuro, psyche, dan linguistik. Dalam sistem manusia, otak seseorang merupakan pusat saraf, pengendalian pikiran, dan mekanisme organ tubuh seseorang itu, termasuk pengendalian pikiran, termasuk mekanisme yang mengatur pemrosesan dan pemerolehan bahasa. Menurut Fair tahun 2003, neuropsikolinguistik mengkaji hubungan antara bahasa, berbahasa, dan otak manusia.
Sementara itu, kebanyakan kalangan ilmuwan dan praktisi pembelajaran bahasa lebih mengenal bidang kajian ini sebagai psikolinguistik, meskipun sebenarnya ada unsur pembeda antara neurolinguistik dan psikolinguistik. Secara konkret, psikolinguistik adalah kajian tentang proses dan representasi kognitif yang berada di balik penggunaan suatu bahasa. Psikolinguistik terbagi kepada 4 bidang kajian, yaitu pertama produksi bahasa, pemahaman bahasa, leksikon dui bahasa, dan perilaku bahasa yang menyimpang. Kemudian dalam hal ini neurologi mempunyai kaitan erat dengan bahasa karena kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan hanya karena lingkungan saja, namun kemampuan tersebut dapat dipelajari dan didalami oleh seseorang. Sungguh betapa besar peranan otak kita dalam pemerolehan, pemahaman, dan pemakaian bahasa. Semua proses ini dikendalikan oleh otak yang merupakan alat pengatur dan pengendali gerak semua aktivitas manusia. Soal psikolinguistik kajian teoretik 2003. Tanpa otak, dengan fungsi-fungsi yang kita miliki sekarang ini, sungguh suatu kemustahilan manusia dapat berbahasa. Apabila input yang masuk adalah dalam bentuk lisan, maka bunyi itu ditanggapi oleh lobe temporal, khususnya oleh korteks primer pendengaran. Setelah itu diterima, dicerna dan diolah, selanjutnya bunyi bahasa tadi dikirim ke daerah Wernicke untuk diinterpretasikan. Bila masukan tadi perlu ditanggapi secara verbal, maka interpretasi itu dikirim ke daerah Broca melalui fasciculus akurat. Itu saja yang dapat disampaikan. Yang kedua yaitu keterampilan membaca. Nah, di samping kemampuan untuk berbahasa, manusia juga mempunyai kemampuan yang lain yang spesifik, yaitu membaca. Manusia dapat menuangkan apa yang ada di dalam pikirannya pada secari kertas dan kemudian disimpan untuk sehari-hari, sebulan, setahun, atau bahkan lebih dari itu. Nah, tahapan dalam membaca. 4 tahap dalam berbahasa yang sampai kini masih dianggap benar adalah tahap mendengarkan, berbicara, membaca, dan juga menulis. Nah, 2 tahap yang pertama berkaitan dengan bahasa lisan. 2 tahap yang terakhir berkaitan dengan bahasa tulisan. Nah, tahap-tahap yang dimunculkan pada saat psikolinguistik belum lahir ini ternyata mempunyai landasan psikologis yang kuat. Dari apa yang telah kita pelajari pada bab-bab sebelum ini, kita ketahui bahwa komprehensi selalu mendahului produksi. Anak mulai berbahasa dan mendengarkan lebih dahulu, barulah kemudian dia mulai berbicara. 2 tahap berikutnya yaitu membaca dan menulis bukanlah merupakan persyaratan hidup, karena tanpa dapat membaca atau menulis manusia masih bisa tetap dapat mempertahankan hidupnya. Yang selanjutnya ada perkembangan keterampilan membaca. Perkembangan keterampilan membaca yaitu belajar membaca mencakup pemerolehan kecakapan yang dibangun pada keterampilan sebelumnya. Nah, ada 5 tahapan dalam perkembangan kemampuan membaca ini, dimulai dari keterampilan pre-reading hingga ke kemampuan membaca yang sangat tinggi pada orang dewasa. Nah, tahap 0 ataupun tahap awal dimulai dari masa sebelum anak masuk kelas pertama. Anak-anak harus menguasai prasyarat membaca, yakni belajar membedakan huruf dalam alfabet. Kemudian pada saat anak-anak masuk sekolah, banyak yang sudah dapat membaca beberapa kata seperti Pepsi, MC Donald, dan Pizza Hut. Kemampuan mereka untuk mengenali simbol-simbol populer ini karena seringnya melihat di televisi ataupun di sisi jalan serta meja makan. Nah, di
dilanjutkan ke tahap yang pertama yang mencakup tahun pertama di kelas 1. Anak belajar kecakapan merekam fonologi, yaitu keterampilan yang digunakan untuk menerjemahkan simbol-simbol ke dalam suara-suara dan kata. Nah, kemampuan ini diikuti dengan tahap kedua pada kelas 2 dan 3, di mana anak-anak sudah belajar membaca dengan fasih. Di akhir kelas 3, kebanyakan anak sekolah sudah menguasai hubungan dari huruf ke suara dan dapat membaca sebagian besar kata dan kalimat yang sangat sederhana. Nah, di dalam tahap selanjutnya, yaitu perubahan dari learning to read menuju reading to learn, dimulai dalam tahap ketiga, dimulai dari kelas 4 sampai kelas 8. Anak-anak pada tahap ini itu sudah bisa mendapatkan informasi dari materi tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Fadil dan juga Faizah. Nah, saya akan membahas tentang tahap-tahap pengajaran keterampilan menulis yang sesuai dengan asas psikologis. Nah, sebelum itu perlu kalian ketahui pengertian daripada kitabah itu sendiri atau menulis. Nah, kitabah itu istilah yang digunakan di dalam pembelajaran bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesianya adalah menulis. Nah, jika kita melihat pengertiannya dari sisi bahasa, nah kitabah adalah kumpulan makna yang tersusun dan teratur. Sementara dari sisi epistemologis, kitabah adalah kumpulan dari kata yang tersusun dan mengandung arti, karena kitabah tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya kata yang beraturan. Nah, tentunya dituangkan ke dalam sebuah media, entah itu kertas atau diketik dalam komputer seperti itu. Nah, bagaimana sih tahapan-tahapan pengajaran keterampilan menulis yang sesuai dengan asas psikologis? Nah, yang pertama itu jika kita melihat menurut Buncil tahun 2010, nah ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap coret-coretan acak. Nah, di mana si anak atau si anak dia hanya bisa menulis, belum bisa menulis, hanya bisa membuat coretan-coretan secara acak, seolah-olah si spidol atau si tinta itu tidak bisa lepas dari kertas, sehingga coretannya itu terus menyambung, sehingga membentuk coretan-coretan acak. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah tahap coretan terarah, di mana si anak sudah bisa membuat coretan yang lebih terarah. Nah, itu membentuk sebuah garis. Nah, seperti itu. Kemudian garis dan bentuk khusus yang diulang-ulang. Nah, di mana si anak sudah mulai diajarkan atau sudah mulai bisa membuat sebuah garis dan bentuk-bentuk khusus yang diulang, misalnya sebuah lingkaran atau sebuah bentuk kotak dan sebagainya yang diulang-ulang seperti itu. Kemudian tahap latihan huruf-huruf acak atau nama. Nah, di mana siswa sudah atau si anak sudah mulai belajar untuk menulis huruf-huruf. Misalnya kalau di dalam bahasa Arab huruf hijaiyah, menulis huruf alif, huruf ba, huruf ta, kemudian menulis nama. Nah, misalnya nama ummu atau ibu. Nah, itu penulisannya masih secara acak. Misalnya alifnya di atas, mimnya di bawah. Nah, seperti itu. Kemudian menulis nama. Nah, ini si anak sudah mulai menulis nama, entah itu namanya sendiri atau nama orang tuanya, nama panggilan kedua orang tuanya, nama keluarganya, seperti itu. Nah, ataupun nama-nama benda, nama-nama hewan, nah seperti itu. Kemudian tahap mencontoh kata-kata di lingkungan. Nah, di mana si anak sudah mulai bisa mencontoh kata-kata yang ada di lingkungan. Misalnya si anak melihat kata di dalam majalah. Nah, si anak kemudian mencontoh kata-kata tersebut, atau misalnya melihat di dinding atau di poster. Nah, seperti itu. Kemudian yang tahap yang ketujuh adalah tahap menemukan ejaan, di mana si anak sudah mulai menemukan ejaan. Nah, kalimat misalnya menggabungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Nah, seperti itu. Contohnya Ana Ahmad. Nah, saya adalah Ahmad. Nah, itu contoh menemukan sebuah ejaan. Nah, kemudian ejaan umum. Tahap yang ke-8 adalah ejaan umum. Nah, di mana si anak sudah mampu mulai merangkai
kalimat-kalimat menjadi sebuah paragraf dengan ejaan-ejaan yang umum. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam kitabah ini tentunya ada gangguan-gangguan atau yang biasa dinamakan dengan disgrafia. Nah, disgrafia ini merupakan hambatan neurologis dalam kemampuan menulis yang meliputi hambatan fisik, seperti misalnya tidak dapat memegang pensil atau tulisannya itu jelek. Nah, biasanya itu membuat si anak itu merasa malas menulis, tidak mau belajar, tidak mau menulis. Nah, itu menjadi hambatan dalam kitabah tentunya. Kemudian mengalami kesulitan dalam mengharmonisasikan ingatan dengan penguasaan gerak ototnya secara otomatis saat menulis huruf dan angka. Nah, itu juga adalah salah satu contoh gangguan. Nah, kemudian bagaimana sih cara menangani disgrafia tersebut? Nah, di sini ada beberapa tips penanganannya. Yang pertama adalah pahami keadaan anak. Nah, si guru ini harus memahami keadaan si anak. Nah, tidak boleh membanding-bandingkan anak yang satu dengan anak yang lainnya, karena itu justru akan membuat mereka frustasi atau stres. Nah, apalagi di dalam pembelajaran kitabah bahasa Arab. Nah, seperti itu. Kemudian menyajikan tulisan cetak. Nah, di mana si anak diberi kesempatan untuk menuangkan ide-idenya dalam media cetak, entah itu melalui komputer misalnya dengan diketik. Nah, seperti itu. Kemudian tips yang ketiga adalah bangun rasa percaya diri anak. Nah, di mana membangun percaya diri itu penting, karena jika si anak itu merasa tidak percaya diri atau tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar, maka dia tidak akan pernah mau untuk mencoba menulis seperti itu. Kemudian tips selanjutnya adalah latih anak terus menerus. Nah, si anak harus dilatih secara terus menerus menulis. Jangan hanya sekali, 2 kali, tapi harus terus menerus menulis, diulang-ulang, entah itu dengan kalimat yang sama atau ditambah dengan kalimat yang berbeda di hari berikutnya. Nah, maka latihan itu sangat-sangat penting, karena dengan latihan si anak akan terbiasa dan menjadi bisa. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.